tutorialkan cara menggunakan aplikasi WHO Antro. Di sini, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu WHO Antro. WHO Antro merupakan software yang biasa digunakan oleh tenaga medis untuk mengetahui perkembangan dan status gizi pada anak mulai dari umur 0 sampai 5 tahun. Aplikasi ini biasa digunakan untuk mengetahui apakah gizi anak termasuk gizi normal, gizi kurang, atau gizi berlebih. Dari tutorial ini, semoga kita bisa mengetahui cara penggunaan dan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita mulai tutorialnya. Halo semuanya, saya Najwa Firdausya yang akan menjelaskan mengenai tutorial cara menggunakan fitur pertama dari software WHO Antro, yaitu bernama Anthropometric Calculator. Jadi untuk Anthropometric Calculator ini sebenarnya fungsinya sama kayak kalkulator biasa gitu. Jadi misalnya kita masukin data, nah setelah itu kita bisa langsung dapetin hasilnya. Jadi ini cocok banget buat digunain ketika misalnya kita butuh data dalam waktu cepat gitu, karena kan misalnya untuk mengetahui status gizi anak tuh kan harus hitung Z-score dulu dan itu memakan waktu yang lama kan. Nah, software itu bisa jadi sebuah solusi gitu untuk mendapatkan status gizi anak secara cepat gitu. Nah, kita langsung aja ke cara penggunaan dari Anthropometric Calculator di software WHO Antro ini. Yang pertama udah pasti kita buka dulu untuk software dari WHO Antro-nya. Kita buka dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, kita bisa pencet nih untuk Anthropometric Calculator yang di paling atas. Setelah kita pencet akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini itu ada beberapa data yang harus kita isi. Yang pertama itu ada date of visit. Untuk date of visit ini artinya adalah tanggal kunjungan, di mana kapan anak itu melakukan pengukuran gitu. Nah, untuk date of visit ini kita mungkin bisa isi dengan contoh datanya, yaitu di tanggal 2 Mei 2015. Ini bisa secara manual gitu ya, diketik, atau bisa juga klik icon yang ini dan nanti secara otomatis ini bisa diatur. Nah, misalnya kita atur untuk tahun 2015. Untuk tahun 2016. Kita untuk 2016 pada 2 Mei. Berarti kita pencet yang Mei tanggal 2 gitu ya. Nah, udah nih. Nah, ini harus diperhatikan juga format tanggal di laptop kalian itu seperti apa. Apakah bulan dulu, apakah tanggal dulu, itu harus diperhatikan. Karena kalau misalnya ada kesalahan dalam input data gitu ya, nanti hasilnya juga tidak sesuai gitu, tidak valid. Jadi harus diperhatikan. Nah, ini berarti untuk 2 Mei karena di format laptop saya itu bulan duluan. Jadi 5 untuk Mei, terus tanggal 2 dan 2016. Setelah itu kita lanjut ke data yang selanjutnya untuk jenis kelamin atau seks. Nah, untuk yang data saya punya itu di perempuan atau female. Setelah itu kita lanjut ke date of birth-nya. Jadi untuk tanggal lahir anaknya berapa nih? Kalau misalnya pasti itu bisa diisi di sini, bisa secara manual juga diketik, atau bisa klik icon yang ini untuk otomatis gitu ya. Kita atur di tanggal lahir itu 2014, tanggal 28 Agustus. Berarti gini. 2014 Agustus lalu ke tanggal 28. Nah, ini kan kalau misalnya tanggal lahirnya diketahui kan, bisa juga kalau misalnya tanggal lahirnya tidak dapat ditentukan gitu, atau misalnya kita bingung sebenarnya tanggal lahir yang sebenarnya itu berapa, itu bisa pakai yang approximate date. Jadi kalau misalnya masih ragu-ragu itu bisa approximate date. Kalau misalnya sama sekali tidak diketahui tanggal lahirnya berapa, itu bisa pakai yang unknown date. Nah, setelah itu kita bisa mengisi data untuk yang berat badannya. Nah, berat badannya ini kalau misalnya di data yang saya punya itu di 10,6 kg. Ini kita bisa ketik aja atau bisa juga pakai ini ya, pakai yang otomatis. Nah, kita ketik aja untuk mempersingkat waktu, yaitu di 10,6. Nah, ini bisa juga ditingkatin atau dikebawahin. 10,6. Nah, setelah itu bisa juga untuk panjang badan atau tinggi badan. Karena kan WHO Antro diperuntukkan untuk anak 0 sampai 60 bulan kan, yang dimana di umur dari 0 sampai 2 tahun itu masih memakai panjang badan. Jadi di sini ada pilihan untuk panjang badan ataupun untuk tinggi badan gitu. Sebentar. 10.
Oke, setelah itu kita lanjut, kita masukin data yang panjang badannya yaitu di 84,1. Oke, 84,1. Bisa ditingkatin juga seperti ini. Nah, setelah itu, setelah kita isi berat badan dan juga panjang badan atau tinggi badannya, kita bisa nih pakai untuk kita bisa juga untuk mengisi di bagian measured-nya. Jadi measured ini buat ngasih tahu apakah di anak itu diukur dalam keadaan berbaring ataupun dalam keadaan berdiri gitu ya. Nah, dari data yang saya dapatkan itu anaknya dalam keadaan berbaring atau recumbent. Nah, saya itu juga penting untuk mengisi apakah anak tersebut memiliki edema atau tidak gitu. Nah, setelah itu di bagian kanannya juga di anthropometric calculator ini, di anthropometric calculator dalam software Wellantro juga terdapat indikator yaitu head circumference. Jadi head circumference ini untuk lingkar kepala sang anak. Setelah itu ada MUAC, ini untuk lingkar lengan atas anak. Lalu ada triceps skin fold. Jadi di sini ada dua tebal lipatan bawah kulit, ada di bagian triceps sama ada di bagian subscapular. Jika memiliki datanya ini sangat diperkenalkan untuk diisi ya. Nah, setelah itu kita lanjut ke results-nya. Nah, results-nya ini nantinya akan memunculkan beberapa indeks. Ada berat badan menurut panjang badan, berat badan menurut umur, berat badan, terus itu panjang badan menurut umur, ada juga BMI atau IMT menurut umur. Setelah itu ada juga lingkar kepala menurut umur. Di bagian kanan itu ada lingkar kepala menurut umur, ada lingkar lengan atas menurut umur, ada tebal lipatan bawah kulit di bagian triceps menurut umur, dan juga di bagian subscapular menurut umur. Nah, ini nanti didapetin Z-score-nya tuh di bagian sini. Z-score-nya bisa dilihat kalau misalnya untuk di bagian berat badan menurut panjang badan, berarti didapatkan itu hasil Z-score adalah 0,42. Nah, untuk Z-score ini nanti bisa untuk di acuannya itu bisa menggunakan Permenkes di nomor 2 tahun 2020. Bisa dilihat di situ untuk acuan apakah anak tersebut dalam kategori normal atau tidak. Tapi sebenarnya tanpa melihat di data Permenkes juga ini bisa langsung dilihat karena terdapat warna langsung ya. Kalau untuk hijau itu yang menandakan bahwa anak itu dalam status gizi baik. Nah, setelah itu ada juga warna kuning nih di bagian lingkar kepalanya, tapi ini sebenarnya karena saya tidak punya data untuk lingkar kepalanya gitu ya. Jadi tapi untuk warna kuning itu menandakan bahwa anak itu dalam status gizi beresiko gitu. Jadi status gizinya kurang. Itu ada juga nanti akan ada warna merah juga sama ada warna hitam. Kalau untuk warna merah ini biasanya menandakan emang status gizinya itu sudah sangat buruk gitu ya. Nah, setelah itu juga akan muncul warna hitam. Nah, warna hitam ini biasanya muncul ketika datanya itu tidak masuk akal gitu ya. Kayak misalnya kok berat badannya dengan umur segini kecil banget gitu. Kayak benar-benar gak masuk akal, maka warnanya akan hitam. Dan itu kalau misalnya warna hitam biasanya dianjurkan untuk melakukan input data ulang gitu. Nah, selain menghasilkan Z-score, nilai Z-score-nya, Wellantro di fitur anthropometric calculator juga memberikan fitur itu untuk melihat grafiknya. Grafiknya itu bisa dipencet di bagian sini yang ada nih graf. Itu bisa dipencet dan akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa melihat visual datanya gitu. Ya, jadi visualisasi status gizi anaknya itu bisa dilihat dari grafik yang tersedia. Yang lain juga bisa dipencet. Untuk semua indeks itu memiliki grafiknya masing-masing. Baik, mungkin segitu saja tutorial dari saya dan akan dilanjutkan untuk fitur selanjutnya yaitu individual assessment oleh Nila Salsabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Salsabila. Saya akan menjelaskan terkait WHO Antro di bagian individual assessment. Jadi kita bisa buka di bagian individual assessment ini di software WHO Antro. Setelah dibuka, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, setelah terlihat tampilannya seperti ini, kita bisa klik di bagian kiri, pojok kiri. Di sini di bagian children, bisa diklik tanda plus warna hijau.
Nah, setelah diklik, di sini tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Di sini kita bisa isi nama depan, nama belakang, terus ada sex atau gendernya, apakah dia female atau perempuan, male atau laki-laki. Di sini ada date of birth atau tanggal lahirnya, bisa diisi secara manual atau di bagian sini. Diklik, nanti tinggal di adjust. Terus habis itu di sini ada mother atau nama ibu, bisa diisi nama ibu, nama ayah, dan alamatnya. Oke, jadi kita bisa, oke, coba Najwa. Di kita female, gendernya itu female, tanggal lahirnya di tahun ini, kita ke tahun dulu, tahun 2014, bulan 8 di tanggal 28. Nah, setelah itu kita bisa ke visits. Ini untuk mengisi data si anaknya yang telah diukur. Ini di bagian date of visits bisa kita isi tanggal survei pengumpulan datanya atau pengukurannya. Ini di sini di tahun 2016. Di tahun 2016 bulan 5 di tanggal 2. Setelah itu di bagian weight bisa kita isi oleh berat badan anaknya dalam satuan kilogram. Di sini contohnya itu 10,6 kilo. Dan di sini untuk length atau height itu adalah panjang atau tinggi badan dalam satuan sentimeter. Jadi kita bisa isi 84,1 cm. Untuk measure-nya itu dia bisa ini untuk pengukuran, dia apakah dia sambil tiduran, untuk pengukuran tinggi badannya sambil tiduran atau recumbent atau standing sambil berdiri. Karena di sini di datanya itu dia recumbent, jadi kita pilih yang recumbent. Dan apakah dia adanya edema atau tidak, jadi bisa diklik kalau ada edema yes, kalau tidak no. Jadi ini karena pasien tidak ada edema, jadi kita klik no. Ini untuk lingkar kepala, lingkar lengan, tebal lemak bagian tricep dan subscapular, ini bisa diisi jika ada datanya, jika tidak ada datanya, tidak diisi, tidak apa-apa. Di bagian motor, karena ini dia bisa diisi sampai anaknya itu usia 24 bulan. Jadi jika dia lebih dari 24 bulan dia tidak bisa diisi. Di bagian motor ini ini bisa kita isi dengan kalau ada namanya sitting without support, atau apakah dia duduk tidak dengan bantuan, dia bisa duduk sendiri. Kalau iya, ini bisa kita klik dan observe. Nah, ini kan ada indikator warnanya nih. Jika abu-abu, dia itu tidak kita isi atau tidak dinilai. Kalau warnanya merah itu dia dinilai, tapi anaknya belum mencapai milestone atau usianya itu melewati milestone window. Nah, di sini ada walking with assistant. Di sini bisa diklik yang observe juga, nanti di sini ada pilihan-pilihannya. Has the child achieved the all criteria? Apakah anaknya itu memenuhi semua kriteria yang ada di sini untuk milestone-nya? Ini bisa diklik. Gitu. Karena ini di datanya tidak ada, jadi kita kosongkan saja. Setelah setelah bagian ini sudah diisi, kita bisa simpan di bagian save. Setelah itu nanti datanya akan keluar. Di sini bisa kita lihat z-score-nya, wait for length-nya. Di sini ada berapa? 33,7. Yang ini wait for length itu berat badan menurut panjang badan, berat badan menurut usia, length for age itu panjang badan menurut usia, dan BMI menurut usia. Nah, kalau kita mau lihat grafiknya, itu bisa ke bagian sini yang ada warna-warni ini, tulisannya display graph for selected visit. Nah, di sini
Bisa dilihat grafiknya, ini berat badannya di 10, sekian kilo, dan tinggi badannya di 87 atau 84 cm. Nah, ini bisa dilihat nih di sini. 84 cm. Nah, di sini kalau dia masih di bawah hijau, di hijau ini dia masih tandanya eh, normal. Kalau di kuning itu -1 sampai +1, +2. Ini untuk Z-score. Bisa baca Z-score-nya di sini. Ya, setelah itu kita bisa lihat perkembangan si anaknya itu di pada grafiknya nanti kalau si datanya ini setiap bulannya kita isi, setiap dia visit kita isi lagi, isi lagi. Jadi eh, bisa diisi setiap anaknya itu datang. Kalau udah seperti ini, kita bisa save supaya si datanya itu tidak hilang. Jadi nanti setiap si anak visit, jadi kita bisa pakai data yang ada. Ini kita save. Di sini langsung ada seperti ini. Kalau mau buka caranya ini pencet ini, terus di bagian ini open selected child, nanti terbuka datanya seperti yang ini contohnya. Sebentar ya, tinggal dibuka. Ini sudah tertera data era, datanya sudah ada. Ini kita yang tadi kita isi di bagian sini, datanya juga sudah bisa dibuka. Sekian untuk penjelasan terkait individual assessment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Haura Aulia Jauza. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Haurale Jauza yang akan menjelaskan mengenai software WHO Antro bagian Nutritional Survey. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa WHO Antro ini adalah software yang digunakan untuk menganalisis status gizi anak, tentunya untuk mempermudah tenaga medis dalam menggunakannya. Nah, fungsi dari nutritional survey ini adalah untuk mengelola dan menganalisis data gizi anak secara kelompok atau populasi. Jadi bukan hanya individu ya. Fitur ini berguna untuk penelitian atau survei yang melibatkan banyak anak seperti studi lapangan, pemantauan status gizi di daerah tertentu, atau evaluasi program intervensi gizi. Baik, kita mulai saja langsung ya mengenai tutorial penggunaannya. Baik, pertama-tama kita masuk terlebih dahulu ke software WHO Antro-nya. Nah, ini ya, ini tampilan depannya, lalu kita pilih Nutritional Survey karena kita akan mempelajari mengenai Nutritional Survey. Di sini saya akan memberikan tutorial apabila sudah memiliki file. Karena di sini saya sudah memiliki filenya dalam bentuk Excel. Jadi kita beralih ke filenya terlebih dahulu. Kita masuk ke file. Nah, ini file atau data yang sudah saya miliki mengenai data beberapa anak. Yang pertama kali kita lakukan adalah mengubah formatnya menjadi format yang kompatibel atau yang cocok untuk diimpor atau dimasukkan ke dalam WHO Antro. Jadi yang pertama kita buka dulu filenya. Nah, ini sudah terbuka ya. Minimal di dalam file atau di dalam data yang kalian miliki ada tanggal survei, ada tanggal lahirnya, ada berat badannya, ada panjang badan, dan jenis kelamin dari anak tersebut. Oke, apabila sudah memiliki data ini sudah cukup untuk dimasukkan ke dalam WHO Antro. Kita ubah dulu format filenya, klik file, lalu ke save as, pilih lokasinya, lalu di sini saya akan menggunakan format nih, CSV Macintosh. Kita ubah sedikit nama filenya agar lebih mudah ditemukan.
lalu klik save. Nah, di sini sudah ada ya file yang tadi saya simpan. Lalu kita klik silang saja. Info yang sangat penting apabila ingin mengimpor file ke dalam WHO Antro bagian nutritional survey, file yang kalian buka ini, contohnya file yang saya buka, file Excel ini harus ditutup agar dapat dimasukkan. Coba kita coba tanpa ditutup filenya. Sudah buka nutritional survey, klik nutritional survey, lalu import from file. Nah, klik data ini yang tadi kita simpan, lalu klik open. Nah, ini berarti ada masalah dalam filenya. Masalahnya adalah filenya tidak ditutup, jadi tidak bisa dimasukkan. Coba kita tutup. Kita keluar dari sini. Kita tutup. Kita masuk lagi ke WHO Antro-nya. Lalu kita klik nutritional survey lagi, import from file, lalu klik file yang tadi kita ubah formatnya, lalu klik open. Nah, kita masukkan data yang tadi ada di dalam file kita. File yang tadi kita masukkan. Di sini ada, tadi itu di filenya ada tanggal survei. Survey date itu tanggal survei ya. Lalu ada sex untuk jenis kelamin. Ada date of birth itu tanggal lahir. Lalu ada weight itu berat badan. Height panjang badan. Baik, sudah ya, sudah dimasukkan semua, lalu klik OK. Nah, di sini data yang tadi kita masukkan sudah masuk ya, file yang tadi kita masukkan, datanya sudah terbaca di sini. Lalu selanjutnya kita akan membaca hasil dari data yang tadi kita masukkan. Di sini ada weight for length, itu berat badan menurut panjang badan. Ada weight for age, yaitu berat badan menurut usia. Ada panjang badan menurut usia, lalu ada BMI for age ini IMT menurut usia. Nah, di sini Z-score itu hasilnya. Di sini ada 0,45, min 0,11, terus min 0,88, ada 0,52. Nah, di sini bisa kita baca untuk 0,45 apabila dilihat mengenai Z-score, ada ambang batas Z-score dapat dilihat di Permenkes nomor 2 tahun 2020. Bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada berat badan menurut panjang badan ya. Tadi kita membahas tentang berat badan menurut panjang badan. Hasilnya itu 0,42. Apabila dilihat dari sini, 0,42 paling memungkinkan ada di antara min 2 standar deviasi sampai plus 1 standar deviasi. Itu berarti anak tersebut masuk ke dalam kategori gizi baik atau gizi normal. Karena 0,45 ada di antara min 2 sampai plus 1. Baik. Namun, lebih mudah lagi apabila kalian membacanya melalui warna. Jadi, untuk warnanya itu ada warna hijau, warna kuning, warna merah, dan warna hitam. Nah, untuk warna hijau, itu berarti anak tersebut masuk ke dalam kategori status gizi baik atau gizi normal. Lalu ada juga warna kuning. Coba kita cari. Nah, ini ada warna kuning. Warna kuning ini berarti anak tersebut masuk ke dalam kategori status gizi beresiko kurang. Masih beresiko ya. Lalu ada juga warna merah. Nah, warna merah ini tandanya anak tersebut masuk ke dalam kategori status gizi kurang. Lalu ada warna hitam. Kita cari hitam. Nah, ada warna hitam berarti anak tersebut masuk ke dalam kategori status gizi buruk, yang berarti sudah harus mendapatkan penanganan mengenai asupan gizinya. Lalu, kalian juga dapat melihat gambar grafiknya di sini, di bagian graf. Nah, di sini ya, dapat dilihat, kalian telaah, untuk Z-score-nya di min 2,42.
dengan usia 1 tahun 9 bulan atau 21 bulan. Baik. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tutorial dari Nutritional Survey. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih telah menonton. Semoga ilmu yang saya dan rekan saya sampaikan mengenai tutorial dari WHO Antro ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sekian dari tutorial kelompok kami, semoga bermanfaat dan dapat menjelaskan cara menggunakan aplikasi WHO Antro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.